Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya, Samsul Jamaluddin, salah satu peserta sekolah paralegal, ingin menyampaikan pandangan atas materi gugatan perceraian Islam. Sebagaimana mengutip dari Undang-Undang tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa disebutkan ada beberapa yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah perceraian, yang ketiga adalah atas putusan pengadilan. Pada prinsipnya bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian di pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga dengan itu biasanya terjadilah perceraian atau putusnya perceraian. Gugatan cerai merupakan tuntutan hak ke pengadilan, bisa dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun lisan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya, di mana penggugat dalam hal ini adalah istri. Siapa yang bisa mengajukan gugat cerai? Yang bisa mengajukan gugat cerai tentunya adalah istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah, dibuktikan dengan surat nikah, dan hendak mengakhiri pernikahan melalui pengadilan. Lalu, kemana gugatan perceraian biasanya dapat dilayangkan? Jika pernikahan Anda dicatat di KUA, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah, kabupaten, ataupun domisili yang sama dengan tempat tinggal penggugat. Namun jika ternyata tergugat itu bertempat tinggal yang berbeda, misalnya di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ditujukan oleh pengadilan agama melalui kedutaan tempat di mana tergugat berada. Apa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan? Ini banyak alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di pengadilan agama, antara lain adalah suami berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sulit sekali untuk disembuhkan. Lalu yang kedua, jika suami meninggalkan Anda selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Yang ketiga, jika suami mendapat hukuman penjara selama 5 tahun setelah Anda melakukan atau melangsungkan pernikahan. Yang keempat, suami bertindak kejam, KDRT, seperti itu, sehingga keselamatan Anda bisa terancam. Berikutnya, jika suami tak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, suami melanggar taklid talak yang diucapkan pada ijab kabul, suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Lalu, apa saja yang dapat untuk mendukung gugatan perceraian? Yakni Anda harus menyiapkan surat-surat berupa buku nikah asli, KTP asli, akta lahir anak, surat kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gondong ini, dan surat visum dokter jika diperlukan. Dan juga Anda harus menyiapkan para saksi, paling sedikit 2 orang, boleh dari keluarga, teman, namun saksi harus mengetahui secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan cerai Anda, dan saksi haruslah orang dewasa. Lalu bagaimana biasanya pengadilan memutuskan? Seperti disampaikan bahwa di awal pengadilan pasti memanggil kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas terkait gugatan cerai yang diajukan. Artinya dalam hal ini pengadilan melakukan usaha mediasi. Namun jika memang usaha mediasi itu tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan usaha penetapan putusan taklid talak yang dapat digunakan oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Demikian singkat pandangan kami atas perceraian
gugatan perceraian dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.